Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Nuni Latifah, NIM A1A3-19058, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu proses perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumentasi formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945. Karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, oleh penyusun Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Kilaf. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama ini adalah Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Penyusunan naskah perencanaan Undang-Undang 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Materi kedua yaitu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Indonesia pada saat ini baru saja merasakan kemerdekaan. Belanda ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia melalui agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Namun, agresi tersebut gagal. Setelah itu, pada tahun 1949 dilakukan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Belanda yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Materi ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara ini adalah undang-undang menggantikan Undang-Undang RIS. Undang-undang ini ditegaskan dengan menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih merinci. Di bawah Undang-Undang Dasar Sementara, pemilihan umum berhasil dilakukan yakni pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Rakyat dan memilih anggota Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan akan dapat menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Materi keempat yaitu kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa
Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat demikian. Penafsiran pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan dipergunakan untuk menguntungkan penguasa, dibuat seolah-olah tidak diamandemen, bukan demi rakyat, tetapi demi kekuasaan. Yang keempat yaitu proses perubahan konstitusi dalam masa amandemen. Amandemen pertama, kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi yang merupakan hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. Bahkan hal ini telah diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya di dalam rapat PPKI seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Amandemen kedua, perubahan kedua dilakukan di sidang tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20 ayat A, pasal 22 ayat A, pasal 22B, dan seterusnya. Amandemen ketiga. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara kewarganegaraan MPR, Presiden, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum. Amandemen keempat, perubahan keempat dilakukan di sidang tahunan MPR tahun 2002. Materi keenam yaitu pengertian dan konsep dasar konstitusi. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis. Materi ketujuh yaitu konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan, aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Misalnya di Prancis sudah dibebaskan dari penduduk tentang Jerman, dianggap perlu mengadakan undang-undang dasar baru yang mencerminkan lahirnya negara Prancis baru. Pada periode pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode keempat berlaku kembali Undang-Undang 1945. Materi ke-8 yaitu kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tuntunan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 semakin menguat, akan tetapi MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi secara tertahap selama 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Agustus 1999, berisi 9 pasal, ketentuan yang diubah dalam ke-9 pasal tersebut. Amandemen kedua Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan 59 butir ketentuan yang diatur dalam 25 pasal. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 disahkan pada tanggal 9 November 2001 menyangkut 23 pasal yang berkaitan 60 butir ketentuan. Dan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 menyangkut 18 pasal
berkenanan 31 butir ketentuan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.